bersama Lausa Cynthia, Lausa Priscilla, dan Lausa Agnes. Yeay! Nah kalau gitu gimana Lausa kalau kita langsung saja memuji Tuhan? Iya, ayo kita mau puji Tuhan hari ini. Nah, Lausa mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bergerak di sini sama Lausa ya. Oke. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. 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 Yeay! Wah, senang sekali ya Lausa. Iya, Kita senang bisa banget. kembali memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau ngapain Lausa? Mau lihat minggu lalu siapa aja yang beribadah. Oke, kita lihat bersama-sama. Ayat 41 ayat 10. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Ini Allahmu. ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Senang banget, anak-anak terasa masih semangat banget loh buat beribadah. Betul. Kalau begitu, selanjutnya kita mau ngapain lagi nih Lausa Priscilla dan Lausa Agnes? Kita mau memuji Tuhan lagi ya Lausa Pastinya Agnes. dong, Lausa. Lagu apa? Lagu apa ya? Yesus pokok dan kita caranya. Oke. Nah, adik-adik semua masih tetap berdiri ya. Kita masih akan tetap bergerak bersama-sama memuji Tuhan. Let's go. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Pastilah kau akan berbuah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita pasti bisa berbuah. Iya, berbuahnya kecil. Berbuah besar. Berbuah besar. Yes. Nah, Lausa, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi Sebelumnya kita mau nyanyi dulu. lagu Lagu apa? Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Oke, adik-adik semua dipersilakan untuk duduk, kita nyanyi bersama-sama. Ayo. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya, datang kepadanya sekarang, datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, datang kepadanya sekarang. Oke adik-adik, kalau gitu sekarang kita mau sama-sama berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Lausa dan adik-adik semua di rumah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Petrus dan Yohanes yang mengabarkan Injil. Walaupun mereka ditangkap, walaupun mereka dilarang, tetapi mereka tetap berani untuk bersaksi dimanapun mereka berada. Wah, hebat banget ya mereka ya, Losa. Yes. Nah, hari ini adik-adik semua kita akan melanjutkan cerita tentang Petrus dan Yohanes. Apa ya ceritanya? Apa ya cerita Dengan berikutnya? sabar kan? Nah, adik-adik selamat menyaksikan. Petrus dan Yohanes mengajar di Bait Allah. Di sana mereka banyak membuat mukjizat, menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak lagi.
Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka membawa orang-orang sakit kepada mereka dan mereka semua disembuhkan. Tetapi imam-imam besar dan pemimpin bait Allah tidak suka. Hai Petrus dan Yohanes, sudah berapa kali kami peringatkan kalian tidak boleh menceritakan tentang Yesus. Ya Tuhan, tapi kami harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalian harus tahu, kalau kalian tetap membangkang, akan kami masukkan kalian ke dalam penjara. Kami akan tetap menceritakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Hai pengawal, tangkap mereka, masukkan ke dalam penjara. Akhirnya imam-imam kepala menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan datang dan membuka pintu-pintu penjara itu. Siapa itu? Siapa itu? Hai Petrus dan Yohanes, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dan malaikat itu membawa mereka pergi keluar. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh pejabat bangsa Israel untuk mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul itu di situ. Hah? Kosong? Penjaga? Kemana mereka semua pergi? Maaf Tuan, kami tidak tahu Tuan. Padahal semalaman kami sudah berjaga. Iya benar Tuan, kami terus berjaga. Lihat, pintunya masih terkunci. Hah? Mana mungkin? Tapi Tuan lihat, pintunya masih terkunci. Iya Tuan, masih terkunci. Sambil terheran-heran, akhirnya pejabat itu kembali kepada imam besar. Ketika pejabat itu kembali, ia melaporkan seluruh kejadian yang terjadi di penjara kepada imam besar. Imam besar, Ya, bagaimana? kami mendapati bahwa penjara terkunci dengan sangat rapi dan para pengawal menjaga di depan pintu. Tetapi kami tidak menemukan ada satupun orang berada di dalamnya. Apa? Kok bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin pintu masih tertutup, masih dikunci tapi mereka tidak ada. Pergi kemana mereka? Tapi benar Tuhan, pintunya terkunci dengan sangat rapat. Tidak mungkin. Ketika imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka menjadi sangat cemas dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi kemudian tiba-tiba datanglah seorang yang melaporkan kepada imam besar. Tuan, Ya, Tuan, ya ada apa? lihatlah orang yang Tuanku masukkan ke dalam penjara. Di mana mereka? Sekarang mereka sedang mengajar orang banyak di bait Allah. Bait Allah. Kalau begitu, ayo mari kita ke sana sekarang. Dengan sangat keheranan, pergilah kepala pengawal serta orang-orang itu ke bait Allah. Mereka melihat Petrus dan Yohanes di sana, lalu mereka membawa keduanya pergi dari bait Allah. Petrus dan Yohanes, kalian masih saja tetap membandel. Kalian ikut kami sekarang. Pengawal, bawa mereka. Ayo cepat. Mereka membawa keduanya menghadap kepada mahkamah agama. Imam besar mulai bertanya kepada mereka. Petrus dan Yohanes, sudah kami peringatkan dengan keras. Kalian tidak boleh menceritakan Yesus, tapi kalian tetap melawan. Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita
telah membangkitkan Yesus, Juru Selamat kita, supaya Israel dapat bertobat dan memperoleh penebusan dosa. Dan kami adalah saksinya. Mendengar perkataan itu, sangat marah para imam dan kepala pemimpin bait Allah, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Penjaga, tangkap mereka. Masukkan ke dalam penjara sekarang. Gamaliel adalah seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang-orang banyak. Bangkit dan meminta kepada imam kepala. Hai saudara-saudaraku, Ya, biarkanlah mereka itu tetap mengajar. Kalau pengajaran mereka itu berasal dari manusia, pasti pengajaran itu akan lenyap. Tetapi kalau pengajaran itu berasal dari Allah, kalian semua tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Dan mungkin nantinya kalian akan dihukum karena melawan Allah. Nasihat itu diterima baik oleh imam kepala. Kemudian mereka memanggil rasul-rasul itu setelah menghukum mereka dan membawanya kepada imam kepala. Pengawal, bawalah orang-orang itu kemari. Petrus dan Yohanes, sekali lagi kami akan melepaskan kalian. Tapi kalian harus ingat, tidak boleh menceritakan Yesus. Ingat. Sesudah itu, Petrus dan Yohanes berserta seluruh sidang itu pergi meninggalkan tempat sidang. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak takut. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sangat gembira. Dan setiap hari mereka melanjutkan menceritakan tentang Yesus dengan berani, bahwa Yesus adalah Mesias, baik itu di bait Allah maupun di rumah-rumah orang. Wah, adik-adik, hebat banget ya Yohanes dan Petrus. Tunggu loh Priscilla. Bukan Yohanes dan Petrus yang hebat, tetapi Tuhan yang menolong Yohanes dan Petrus sehingga mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan. Oh iya ya, karena Tuhan makanya Petrus dan Yohanes menjadi orang yang berani dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuh. Nah adik-adik, untuk adik-adik semua, saya harap kita semua bisa menjadi orang yang berani, yang menceritakan, menyaksikan tentang Tuhan Yesus, baik kepada teman-teman kita atau kepada keluarga kita. Nah, gimana ya caranya nggak usah bersaksi? Kita bisa ajak orang tua kita, saudara-saudara kita untuk beribadah saat hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari Sabat di mana kita harus menguduskannya terlebih dahulu dengan kita beribadah. Apalagi walaupun dari rumah loh, kita harus tetap beribadah. Oh iya, bener banget. Sama adik-adik, kalau sama teman-teman jangan pernah malu ya kalau kita harus berdoa waktu kita makan, walaupun sama teman-teman yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Itu juga salah satu kesaksian yang bisa kita berikan kepada mereka. Betul. Nah adik-adik, dosa-dosa sekarang kita mau ngapain? Mau Ayat hafalan. Nah ayat hafalan kita hari ini terdapat di 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Adik-adik, jangan lupa untuk rekam ayat hafalannya ya, dan akan nanti bisa kasih ke musuh-musuhnya. Betul. Nah, kita mau ngapain Ustaz? Sekarang kita mau apa ya? Kita mau nyanyi. Betul.
Semua adik-adik, Losa ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, kita mau sama-sama belajar lagunya ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke Lose, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Sekarang kita sudah selesai. Oh, udah selesai. Iya, kita harus berpamitan sama adik-adik semua di rumah. Tapi Lose, Ya? Lose mau ngerti nih, jangan lupa pakai masker. Oh iya, betul. Kita harus tetap jaga kesehatan kita ya dengan kita menggunakan masker saat kita berada di luar rumah. Kemudian kalian juga rajin untuk mencuci tangan dan menjaga jarak ya, terlebih saat kalian berada di luar ya. Oke. Kalau gitu Sampai- ibadah kita hari ini udah selesai. Iya, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di minggu Minggu depan. depan. Bye. Tuhan